yang baik yang lewat. Aku mohon kalian tunjukkan belas kasihan. Ada apa ini? Tolonglah, selamatkan cucu perempuanku. Lihatlah betapa malangnya orang ini. Aku mohon pada kalian. Cucu perempuanku sakit parah. Tolonglah, bersamakan dia. Aku mohon pada kalian. Nenek ini sangat kasihan. Aku kasih sedikit. Jangan kasih. Nenek ini ditipu menantunya. Sayang. Lihat apa? Lihat siapa lagi? Tidak, sayang. Ibuku ada di luar. Bagaimana kalau ibuku masuk saja? Ibuku belum pernah melihat anak kita. Ibu yang tidak berpendidikan dan jelek? Untuk apa masuk? Bau miskin. Kalau membuat anak kita sakit, dia bisa ganti rugi? Orang-orang di rumah sakit mengejekku. Bilang aku tidak berbakti. Yin Yang Yao, kamulah yang menikah ke keluarga C. Sejak kamu menikah masuk, bakti kamu hanya untukku dan keluarga C. Kamu tahu tidak? Aku menghidupi kamu dan keluargamu. Sudah berapa banyak uang? Sayang, jangan marah. Ayo, aku suapi kamu. Bah, kata dokter, sejak cucu perempuan lahir, kesehatannya buruk. Kalau tidak mengumpulkan uang untuk berobat, dia akan... Bibiku dan menantunya, satu kamar. Menantunya melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan, sangat sehat. Ini bukan sengaja menghina orang. Orang tua itu kasihan. Dari desa, tidak berpendidikan, sering disakiti oleh anaknya dan menantunya. Kenapa tidak ada yang peduli padanya? Ini memang terlihat sangat memprihatinkan. Payin, Anda yakin ibu kandung Anda ada di sini? Saya sudah mencari ibu saya bertahun-tahun. Kali ini pasti tidak salah. Ibu saya ada di sini. Ini foto ibu saya. Mata saya tidak bisa melihat. Tolong gantikan saya. Tolong selamatkan cucu saya. Saya akan bersujud kepada kalian. Bu, kamu ngapain sih? Memalukan? Cepat pula. Nah, ibu baik-baik saja. Dulu kalau saja ibu bisa lebih cepat, ibu membawa kakakmu ke rumah sakit. Dia tidak akan mati di malam hujan itu. Dokter, mata anak saya tidak bisa melihat. Tolong selamatkan dia. Mataku sangat sakit. Jangan bergerak. Anak ini sakitnya terlalu parah. Obat yang bisa dipakai hanya ada di rumah sakit besar ini. Aku pergi. Aku akan beli obatnya. Ayo pergi. Aduh bu, sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kamu masih menyebut orang mati itu? Aku tidak bisa membiarkan anak perempuanmu. Seperti anak perempuanku mati sakit. Aku ingin untuk cucuku mengemis uang untuk berobat. Uang apaan sih? Itu Cepikyo yang menipumu. Yang, ibu meski tidak berpendidikan, ibu tahu. Nah itu Cepikyo, dia sengaja menghinaku. Tapi kamu menikah masuk keluarga C. Kalau ibu tidak mendengarkannya, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kumohon, tolong selamatkan cucuku. Tolong berbaik hati. Bibi, ada apa dengan Anda? Tolong selamatkan cucuku. Kalian siapa? Maaf, saya punya masalah mata. Jika butuh bantuan, kalian bisa menghubungi saya melalui kartu nama. Masalah mata? Bibi, jangan. Tidak apa-apa.
Yin handuk. Pak Yin, jujur saja, jangan tersinggung. Anda seharusnya tidak ikut campur. Aku selalu seperti ini. Kamu belum terbiasa. Bagaimana jika orang yang aku ikut campuri itu adalah ibuku? Anakku. Anak perempuanku. Jika anak perempuanku masih hidup, pasti akan tumbuh seperti kamu. Ibu, kamu ngapain? Maaf ya. Ibuku pikun, salah mengenali orang. Anakku. Pak Yin, Ada apa? orang di foto itu adalah nenek tadi. Apa? Anakku. Bagaimana aku bisa punya ibu yang memalukan seperti kamu? Bagaimana aku bisa hidup? Aku melihat anak itu. Aku teringat anak perempuanku sendiri. Kakakku lagi. Apakah kamu berharap yang mati menggantikannya adalah aku? Yang, ibu bukan maksud begitu. Ibu maksudnya. Jangan bicara lagi. Aku seharusnya tidak menjemputmu ke sini untuk merawat Bikiao yang habis melahirkan. Pergi kamu, pergi. Pergi kau, pergi. Kau masih berani pulang. Yang sudah cerita padaku. Dia bilang kau membuatnya kehilangan muka. Bagaimana dia bisa hidup di keluarga C nanti? Aku juga ingin yang terbaik untuk Yang. Hah? Terbaik? Apa yang kau inginkan untuknya? Keluarga C memang tidak menyukai menantu lelaki yang tinggal di rumah istrinya. Kau berpura-pura gila. Apa kau sengaja? Agar mereka menertawakan kita? Dulu Yang menjadi menantu di keluarga C juga keputusanmu. Kalau tetangga menertawakan kita, mereka menertawakanmu. Dasar perempuan brengsek, kau berani membantah! Kalau bukan karena kau pembawa sial ini, aku, Lao Yin, seumur hidup tidak akan sampai membiarkan anakku menjadi menantu lelaki. Lagi-lagi kakakku, apa kau berharap yang mati? Adalah aku, bukan dia. Yang ibu tidak bermaksud begitu maksud ibu. Sudah, jangan bicara lagi. Aku seharusnya tidak menjemputmu ke sini untuk merawat Bikiao selama masa nifas. Pergi kau, pergi. Dulu? Yang mati di keluarga kita, bukan kau. Kalau anak perempuanku masih hidup, mana mungkin aku menerima perlakuan seperti ini dari kalian berdua. Kalau anak perempuanku masih hidup, dia sebenarnya tidak pernah mati. Apa maksudmu? Dulu dia belum sempat menghembuskan napas terakhir. Sudah diculik oleh pedagang manusia. Dirampas. Di mana pedagang manusia itu? Katakan padaku di mana mereka. Aku mohon. Tidak tahu. Saat dirampas oleh pedagang manusia, keadaannya sudah setengah mati. Sekarang mungkin sudah mati. Oh, manusia tak berperasaan si kecil. Jangan keterlaluan, hanya seorang anak kecil. Kau anggap dia harta karun? Gadis sialan itu memang sudah sakit. Malah membuatku mengeluarkan banyak uang. Awalnya memang barang murah. Sekarang malah buta. Langsung jadi barang merugi. Kamu
Awalnya aku lihat dia cukup cantik. Rencananya aku besarkan, lalu jual dengan harga bagus. Tahu-tahu dia sendiri tidak berguna. Kalau mau salahkan, salahkan saja dia. Putriku tidak akan mati. Putriku pasti masih hidup. Putriku pasti masih hidup. Jangan menangis sayang baik. Istri, beri susu pada putri kita. Dia tidak mau susu formula, nanti kalau kelaparan bagaimana? Laki-laki saya saja belum cukup minum. Ngapa harus diberikan pada si kecil itu? Pergi sana, berisik sekali. Cepat bawa dia keluar. Oh, datangnya pas sekali. Kakakmu mana? Kakakmu dibawa kemana? Kakak apa? Kakakku kan sudah lama meninggal. Aku tanya, ayahmu membawa kakakmu kemana? Jangan menangis, jangan menangis. Ayahku bilang padamu, ayahku juga benar-benar. Masalah lama yang sudah usang ini, buat apa dibahas lagi? Dia kan kakakmu. Memangnya dia kakakku kenapa? Apakah dia lebih penting dari diriku sendiri? Lagi pula, waktu itu aku masih sangat kecil. Apa yang bisa aku lakukan? Aduh, Bu, bukankah ibu selalu ingin melihat cucu? Ini cucu perempuan, Ibu. Aku maafkan, Ibu. Kutanya sekali lagi. Kalian membawa kakakmu kemana? Anak perempuanku, anak perempuanku. Anak perempuanku, anak perempuanku. Nenek tua ini? Kenapa lagi? Tanya dulu anak perempuannya, di sini diculik oleh mereka manusia. Baru saja dia tahu. Kasihan, sekarang dia memeriksa tempat sampah. Apa gunanya? Mungkin tidak bisa menerima. Jadi gila beneran. Pak Yin, orang di foto Anda tidak ditemukan. Tidak mungkin. Data menunjukkan dia jelas-jelas di sekitar sini. Coba cari lagi. Direktur Yin, ibu Anda ada di sana. Ibu, kuncir kuda yang ibu buat sangat lucu. Aduh sayangku, sayangnya ibu tidak berpendidikan, tidak bisa mengajarimu ilmu, tapi ibu bisa memberimu kuncir kuda seumur hidup. Kalau begitu, ibu harus membuatkanku kuncir kuda seumur hidup. Baik, ibu tambahkan pita cantik yang indah ini. Bagaimana? Baik. Ibu, kuncir kuda yang ibu buat sangat bagus. Kalau begitu, ibu harus membuatkanku kuncir kuda seumur hidup, ibu. Ibu. Anakku. Kamu di mana sebenarnya? Ibu, apakah itu kamu? Ibu, aku anakmu. Aku di sini. Ibu. Ibu. Anakku. Akhirnya aku menemukanmu. Bu, tenang saja. Aku pasti putri ibu.
Akan itu, Ibu, aku tidak jijik. Keluar! Hasilnya keluar! Bagaimana? Aku tidak bisa baca. Nyonya, Anda dan Ibu Yin adalah ibu dan anak kandung. Putriku! Akhirnya ditemukan putriku. Putriku akhirnya ditemukan. Bu, aku mencari ibu begitu lama. Kenapa ibu di sini? Akhirnya ditemukan putriku. Bising sekali. Yang nyawa pergi mencari sih. Tua bangka itu begitu lama. Kenapa belum kembali? Bu, aku sudah lama mencari ibu. Kenapa ibu di sini? Ibu Yang. Ini kakakmu. Kakakmu sudah pulang. Maaf, penglihatan saya terganggu. Jika kalian memerlukan bantuan, bisa menghubungi saya melalui kartu nama ini. Itu dia, Bu. Ibu ngomong apa sih? Dia sampai sini jangan terlambat. Mana mungkin dia kakak saya? Kamu Yang kan? Selama ini, terima kasih sudah merawat ibu. Sekarang saya sudah kembali. Mulai sekarang saya yang akan merawat ibu. Ayo, kita pergi. Pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalian berdua, mau bawa dia kemana? Dia kakakku. Dia tidak mati. Dia datang untuk apa? Dia mau bawa ibu kita pergi. Tidak mungkin orang mana bersedia. Mau pergi dengan mudah begitu saja. Ayo pergi. Kamu pasti adik iparku ya. Aku ini, istrinya Yang. Nama aku Cebi Kiao. Pikiao, selama beberapa tahun ini, terima kasih sudah merawat ibu. Ternyata benar-benar buta. Dengar dari Yang, kamu mau bawa nenek pergi. Soal ini, harus tanya dulu pada ibu kita. Setuju atau tidak? Lihat. Rambut ini kok jadi berantakan semua. Kalau kamu berani pergi, cucumu dan anakmu hidupnya tidak akan enak lagi. Anak, Bikiao baru saja melahirkan. Ibu akan merawat Bikiao sampai masa nifasnya selesai. Baru ikut kamu pergi ya. Ibu, Sudah, ibu, ayo kita pergi. Ayo pergi. ibu, Ayo pergi. Anak, Ibu, anak. ibu. Direktur Yin, ekspresi Nyonya tua tampak tidak biasa. Selidiki untukku. Selidiki keluarga Yin dan keluarga C. Aku ingin tahu semua kondisi ibuku selama bertahun-tahun ini. cepat masak. Baik, sebentar. Sayang, kamu capek. Makan buah. Aku tidak mau makan melon hari ini, kamu tidak tahu. Ini anggur kesukaanmu. Makanan belum siap. Sebentar lagi siap. Sudah, sebentar lagi siap. Sayang, kalau kamu benci ibuku, dia bisa pergi. Kamu ingin dirawat orang. Aku bisa carikan pembantu untukmu. Nilai ibumu tidak cuma segini. Ibumu melahirkan kakak perempuan yang hebat. Lebih mampu darimu. Lebih berkompeten. Bahkan lebih tahu cara menyenangkan ibumu. Kamu merawat ibumu bertahun-tahun. Membuang banyak uang dan tenaga. Apa kamu tidak ingin mengambilnya kembali darinya? Bikiao, ibu tidak sengaja. Ibu, kenapa takut sekali aku? Paling suka sama ibu. Pak Yin, ini rencana tahunan grup Wenyan. Pak Yin, sudah ketemu. Kamu keluar dulu.
Baik. Pak Yin, sesuai instruksi Anda, saya selidiki keluarga C dan Yin, ayah dan adik Anda. Memperlakukan ibu dengan buruk. Setelah adik Anda menikah ke keluarga C, istri adik Anda juga sering menyiksa ibu. Mereka sudah keterlaluan. Cebikiao, dia tidak mengizinkan Nyonya Tua pergi dengan Anda. Pasti dia sengaja. Ibu, tunggu aku. Bu, kenapa Bu takut sekali? Saya, Bu, sebentar lagi saya akan bersihkan tempat ini. Berdiri. Siapa yang bilang kamu boleh bergerak? Ayo, kita duduk di sana. Bu, katanya Bu setiap hari kerja banyak, kotor dan capek. Kalau itu tersebar, bagaimana saya dan Yang bisa mengemuka? Betul kan? Kalau ada yang tanya, saya akan bilang, saya yang mau melakukannya sendiri. Memang begitu kan? Oh, iya Bu. Sudah lama ini, Bu belum pernah lihat cucu kandung Bu sendiri kan? Cepat ambil anakmu. Bawa ke sini biar Bu lihat. Saya pergi. Kenapa takut sekali? Ayo Bu, Ayo, gemuk-gemuk seperti anak harimau kecil, lucu sekali. Cucu perempuan saya mana? Ayo, lucu sekali. Ayo. ayo Bu, lihat. Wajahnya mirip sekali dengan bibinya. Sama persis seperti anak perempuan saya waktu kecil. Bu, kalau Bu masih menyebut-nyebut wanita itu, Bu pergi saja. Bukan? Bu, jangan dengarkan omong kosong Yang. Saya juga merasa dia mirip sekali dengan bibinya. Ini kan keluarga ini harusnya hidup rukun bersama, betul kan? Bikiao, Bu sangat senang kamu bisa berkata begitu. Tapi hidup tanpa uang juga sulit. Kebetulan kakaknya punya perusahaan besar, Bu. Bagaimana kalau ibu yang bicara dengan kakak, minta dia carikan posisi wakil direktur untuk Yang di perusahaannya? Wakil presiden direktur. Iya, Bu. Anda kan ibu kandung kakaknya, Yang ini. Adalah adik kandung kakaknya? Perusahaan ini kalau diuntungkan siapa? Jangan sampai diuntungkan orang luar kan? Ibu memang tidak berpendidikan tinggi, tapi ibu juga tahu wakil presiden direktur. Bukan siapa saja bisa jadi. Bu, saya dan kakak saya lahir dari rahim yang sama. Dia saja bisa jadi direktur utama. Kenapa saya tidak bisa? Ibu terlalu pilih kasih. Bukan saya, bukan itu maksud saya. Yang, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang ibu? Yang, perusahaan kakakmu itu, dia bangun sendiri dari nol sejak dia pergi dari rumah bertahun-tahun ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa banyak penderitaan yang dia alami. Iya, Bu. Mendengar kata-kata ibu, saya jadi ikut sedih memikirkan kakak. Seperti kata pepatah, orang dahulu menanam pohon, orang belakangan yang berteduh. Saya rasa kakaknya pasti tidak ingin melihat keponakan laki-laki dan keponakan perempuannya sendiri menderita seperti dia dulu. Benar, Bu. Ibu juga tidak ingin mereka setelah besar nanti sampai tidak bisa makan, kan? Begini saja, Bu. Asalkan ibu dan kakak setuju, saya akan serahkan cucu perempuan ibu untuk diangkat jadi anaknya. Bagaimana? Lagi pula cuma anak perempuan. Nanti setelah dia besar, saya akan suruh dia menyerahkan perusahaan itu ke adik laki-lakinya. Cibijiao, kau pikir rencanamu? Saya tidak bisa mendengarnya. Bagaimana kalian bisa masuk? Anakku. Kakak, sikap angkuh apa lagi yang kamu tunjukkan ini? Cibijiao, jangan pura-pura. Aku datang hari ini untuk membawa ibu pergi. Mengapa tidak dari dulu? Sekarang baru pura-pura jadi anak yang berbakti. Ibu,
Di mana kamu? Ibu, penderitaan dan kesedihan yang kamu alami selama ini sudah aku ketahui. Tenanglah, anakmu sudah pulang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu, kakak salah paham padaku. Tolong jelaskan padanya. Cebi Kiao, aku masih menganggapmu sebagai istri adikku. Aku tidak akan mempermasakanmu. Aku datang hari ini hanya untuk membawa ibu pergi. Kakak, apa maksud perkataanmu itu? Sejak aku menikah dengan Yin Yang Yao, berapa banyak aku sudah memikirkan keluarga ini. Aku bahkan melahirkan sepasang anak kembali laki-laki dan perempuan untuk keluargamu. Diam kamu. Aku hanya percaya pada apa yang ibu katakan. Ibu, bukankah aku ingin menjalani hidup yang baik dengan keluargamu? Bukankah aku ingin hidup rukun dengan keluargamu? Bah, kalau kau masih menyebut-nyebut wanita itu lagi, lebih baik kau pergi. Tidak. Bu, jangan dengarkan omongan sembarangan Yang. Aku juga merasa dia mirip dengan bibinya. Bagaimanapun juga, ini adalah satu keluarga. Satu keluarga harus hidup rukun, bukan begitu? Yanyan sudah susah payah pulang. Aku sangat ingin ikut Yanyan. Tapi kalau aku pergi, bagaimana nasib Yang nanti? Yanyan, aku baik-baik saja di sini. Aku tidak akan pergi. Bu, kenapa ibu menangis? Aku melihatmu pulang. Aku terlalu senang. Hidupmu sendirian. Makanlah dengan baik. Jangan terlalu lelah karena pekerjaan. Bu, ibu ini bagaimana sih? Bicaranya seperti perpisahan selamanya. Bukankah ibu baru saja bilang ingin menyuruh Yang mencari posisi wakil direktur di perusahaan kakak? Begitu. Keluarga kita, bukankah bisa bertemu setiap hari? Bu, bukankah begitu? Bu, apakah ibu benar-benar berpikir seperti itu? Ibu tentu saja berpikir begitu, dan ibu juga bilang, lagi pula, kamu toh akan menikah. Daripada menguntungkan pihak laki-laki, lebih baik diberikan kepada keluarga kita sendiri, kah? Kamu jangan sampai lupa, Yang, dia adalah adik kandungmu. Aku ingin mendengar langsung dari ibu. Aku tidak percaya. Ibu benar-benar akan seperti ini, ibu. Katakan saja apa yang ibu pikirkan. Ibu jangan khawatir. Apapun yang ibu lakukan, aku tidak akan menyalahkan ibu. Apa katamu aku bilang? Di rumah ini, Bapak yang berkuasa. Ayah, kenapa ayah datang? Rumah anak dan menantuku. Kenapa aku tidak boleh datang? Kau anak sialan ini, nasibmu memang baik ya. Bisa hidup enak, seperti sekarang. Dulu tidak mengambil nyawaku. Pasti ayah sangat menyesal kan? Ayah. Yuh, kalung ini tidak murah, kan? Tidak ada yang boleh mendekati direkturin. Kau mau apa direkturin? Aku beritahu, dia adalah darah dagingku. Aku seharusnya yang jadi direkturinmu. Lepaskan aku. Yin, saya akan mengusirnya sekarang. Lepaskan dia. Tidak perlu berurusan dengannya. Aku datang hari ini untuk membawa ibu pergi. Ayah, kakak bersikeras menjemput ibu. Cepat nasihati kakak. Bikiao, bagaimana kalau biarkan ibu pergi saja? Diam kau. Aku belum mati. Bukan giliranmu untuk memutuskan. Jangan pergi. Kau pikir aku masih seperti waktu kecil? Mau dikendalikan olehmu? Aku bawa ibu pergi. Baik. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Ibu, lepaskan. Minggir. Aku tidak pergi lagi. Kau bencana. Setiap kali kau pulang rumah tangga, jadi tidak tenang. Kau pergi sana. Pergi! Ibu, jangan panggil aku, Ibu. Kau pergi sekarang juga. Cepat pergi. Anakku, ibu minta maaf padamu. Jangan salahkan ibu karena kejam. Hanya dengan ibu tinggal di sini, kalian bisa hidup tenang. Baguslah kamu tahu diri, tahu batas kemampuanmu sendiri.
Umur ibu sudah tua begini, orangnya juga bodoh. Sekarang suami dan anak laki-laki ibu, semuanya membenci ibu. Nah ini, bahkan anak perempuan kandung ibu sendiri juga tidak mau menerima ibu. Ayo bersama Yin, maka pergilah. Ibu bersamanya. Yang. Pergi? Cepat kamu pergi! Yin Yang Yao, apa yang kamu lakukan? Posisi wakil direkturmu belum didapat. Langsung biarkan dia pergi begitu saja? Posisi wakil direktur atau apa? Aku tidak menginginkannya. Tanpa dia pun aku pasti bisa. Kata-katamu bagus, kita harus berusaha. Usahakan yang besar. Wakil direktur itu apa? Posisi direktur utamanya. Seharusnya sudah menjadi milikku. Direktur Yin, bagaimana dengan ibu tua itu? Hidup sendirian, kamu harus makan dengan baik. Jangan biarkan pekerjaan membuatmu kelelahan. Kamu pengacau setiap kali pulang. Selalu membuat rumah tidak tenang. Kamu pergi dari sini. Bijal, bolehkah aku melihat anakmu? Pergi sana diam. Jangan ganggu anak. Dengar? Ayah, rencanamu memang hebat. Tentu. Nanti, asalkan dia menandatangani 2 dokumen ini. Kalau dia patuh, itu bagus. Kalau tidak, kita tetap bisa. Yin Weiyan baru saja diusir ibuku. Apakah dia akan kembali? Direktur Yin? Direktur Yin. Ada apa? Jangan terlalu sedih. Tuan Putri pasti menyayangimu. Sedih? Aku hanya sedih untuk ibuku. Dia bertemu dengan orang yang salah dan melahirkan pisau yang menusuknya sendiri. Maksud Anda? Ibuku tidak mau pulang bersamaku. Pasti ada kekhawatirannya sendiri. Aku hanya berpikir, bagaimana caranya untuk membawanya keluar dengan cara yang sah. Oh iya, kamu tadi cari aku. Ada apa? Ibumu sakit. Cepat-cepat beritahu anakku, ibunya sakit. Mama kenapa, Ma? Hei, datang. Cepat berbaring. Sayang, jangan nangis sayang. Jangan nangis, nenek datang. Baik, begitu saja. Sekarang, tinggal menunggu Yin Weiyan datang. Setelah kakakmu datang, kamu harus jaga ibumu. Jangan biarkan dia keluar dan merusak rencana kita. Putrimu sangat mirip dengan putriku. Keduanya baru berusia sebulan. Apa yang bisa dilihat? Aku tahu, kamu membenci ibu. Kamu merasa ibu lebih memperhatikan kakakmu. Lebih banyak. Bukan. Bukan ibu pilih kasih. Jika ibu tidak lebih menyayangi kakakmu, itu baru namanya pilih kasih. Ayo. Makan. Ayo, makan paha ayam besar. Oh, ayah, aku juga ingin makan paha ayam besar. Kamu gigit tulangnya saja. Kak, tolong aku. Jangan ganggu adikku. Kakakmu sejak kecil sudah mengerti. Tidak merebut, tidak memperebutkan. Menggantikanmu dipukul, membantumu keluar dari masalah. Saat penculik membawanya pergi, kamu di mana? Ayah, kita mau kemana? Di mana ibu? Ibumu, paman itu, akan membawamu menemui ibu.
Aku tidak mau. Ayah, dia mau membawa kakak kemana? Membawanya ke tempat yang baik. Tempat yang baik. Aku juga mau pergi. Hei, anak yang baik. Mulai sekarang di rumah kita, hanya ada kamu satu-satunya anak. Makanan, minuman, dan pakaian di rumah, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Senang tidak? Ayo pergi. Ibu, tolong aku. Ayah, kita ajak kakak pergi bersama. Semua yang kulakukan ini adalah demi kebaikanmu. Tapi kakak paling penakut. Kau masih bicara lagi? Kalau bicara lagi, kau juga akan kutinggalkan di sini. Bagaimana keadaan ibuku? Ya, Nyan, ibumu sakit parah di ruangan itu. Cepat, jalan lurus saja. Istriku sakit. Kalian orang-orang yang tidak berkepentingan, jangan masuk dan menambah kerumitan. Hei, sini. Ibumu di sana, sedang berbaring. Ayah, ibumu di sini. Ayah. Bu, kamu kenapa? Ibumu, dia pingsan karena stroke. Sebelum pingsan, dia terus menyebut namamu. Bu, tenang saja. Meski harus menghabiskan seluruh harta, aku akan menyelamatkanmu. Aduh, ibumu ini jatuhnya terlalu tiba-tiba. Ayah sekarang sudah sadar. Apapun ini, tidak lebih penting daripada keluarga bahagia bersama. Sangat penting. Hei, ayah, minta maaf padamu, nak. Dulu memperlakukanmu seperti itu. Salah ayah. Bu, kamu sudah sadar? Kamu, ibumu belum sadar. Kamu salah dengar. Aduh, ibumu ini paling mengkhawatirkan adalah keponakan laki-laki dan perempuanmu. Tapi adikmu itu tidak berguna, tidak punya kemampuan. Sebelum pingsan dia berpesan padaku, harus memastikan aku mengadopsi kedua anak itu atas namamu. Mengadopsi? Iya, dia tidak ingin kedua anak itu. Hidup susah. Seperti kamu dan Yang. Aduh, istriku, di saat seperti ini, kamu masih terus memikirkan keluarga. Bu, jangan khawatir. Aku setuju untuk mengadopsi. Asalkan di 2 kontrak ini, Anda tangani saja. Ya, ayo. Asalkan dia menandatangani 2 dokumen ini, nanti cari cara untuk membunuhnya. Aku sepertinya mendengar kakakmu memanggilku. Bu, pasti ibu salah dengar. Lihat, anaknya menangis. Cepat tenangkan dia. Itu Yanku. Aku mendengarnya. Ibu, cucu perempuanmu masih menangis. Bukankah ibu yang paling menyayanginya? Tapi anak perempuanku, dia juga sedang mencariku. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil menemukanku. Ibu, tolong aku. Yanku, di mana dia? Kamu bilang kakak baru saja keluar. Dia datang kok, tidak menemuiku. Dia datang untuk apa? Wah, tentu saja membawa hadiah besar untuk kita. Hadiah besar. Aku tidak bisa baca tulis. Aku tahu kamu tidak bisa baca. Ini dari anak perempuanmu. Dia mengirimkan barang bagus untuk kita. Kamu senang tidak? Senang, aku sudah tahu. Yan kita yang paling sukses. Kamu senang. Aduh, Yin Wenyan ini sungguh punya ibu yang baik. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa. Sudah. Kamu sudah tertawa. Cepat pergi masak. Hari baik akan segera tiba. Kamu akan ikut menikmati kebahagiaan.
Direktur Yin, apakah ibu tua baik-baik saja? Seharusnya tidak apa-apa. Anda di dalam begitu lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja tertipu. Menandatangani kontrak yang mematikan. Makan? Rencana yang begitu cermat ini. Meski Yin Wenyan punya kemampuan sehebat apapun, sulit untuk lolos dari kematian. Siapa di luar? Siapa di luar? Tadi kamu yang di luar? Ibuku menyuruhku memanggil kalian makan. Bikiao, ayo makan. Baik, aku segera datang. Sayang, jangan rewel ya. Sayang, jangan nangis ya. Bu, anak ini rewel sekali. Apa dia lapar? Kamu beri dia susu formula dulu. Yang, kontraknya sudah ditandatangani. Selanjutnya, saatnya merancang sebuah kecelakaan yang sempurna untuk kakakmu. Maaf, saya punya masalah penglihatan. Jika kalian membutuhkan bantuan, bisa menghubungi saya melalui kartu nama ini. Cepat angkat, Yanyan. Cepat angkat teleponnya. Sayang, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Apakah ponselku ada di dalam? Yanyan, cepat angkat teleponnya. Bu, apakah ponselku ada di dalam? Yanyan, cepat angkat teleponnya. Bu, aku masuk ya. Cepat angkat. Bu, sedang apa kau? Aku bicara padamu, kau tidak menjawab. Aku sedang mencari ponselmu. Ayahmu dan Biqiao, kemana mereka pergi? Mereka pergi. Kau tahu mereka pergi kemana? Mereka ingin membunuh kakakmu. Aku tahu. Bagaimana bisa kau lagi-lagi tidak menolong kakakmu? Bajingan, kenapa aku melahirkan anak seperti kau? Aku tahu mereka pergi kemana dia. Mereka ingin menabraknya sampai mati. Sebenarnya, waktu itu aku ingin menyelamatkan kakak. Malam itu terlalu gelap. Kakak terus menangis. Mama, aku mau mama. Ayah, kita bawa kakak pergi bersama, ya? Omong apa? Semua ini kulakukan untuk kebaikanmu. Tapi kakak paling penakut. Kau masih bicara? Kalau masih, kau juga akan kutinggal di sini. Ayo pergi. Dia minta tolong pada aku. Tapi wajah ayah sangat menakutkan. Aku juga takut. Pak Yin, Anda jangan khawatir. Mungkin mereka sedang membohongi Anda. Kakak! Kamu tidak boleh lewat. Minggir, Kak. Ibu sudah sadar. Sudah sadar? Ya, bagus. Sudah sadar itu bagus. Tapi setelah ibu sadar, dia tidak ingat apa-apa. Dia malah mengatakan Anda ada di tempat sampah. Sekarang tidak tahu lari kemana. Mencari Anda. Apa? Tapi bagaimana jika ibu saya benar-benar seperti yang mereka katakan, tidak ingat apa-apa? Bukankah itu sangat berbahaya? Ini, Kamu masih diam saja. Kamu juga cepat cari. Suruh semua orang pergi mencari.
Tetapi hari sudah gelap begini. Anda sendiri akan berbahaya. Gelap dan terang bagi saya. Masih ada bedanya apa? Cepat cari. Pergi. Baik. Nyonya tua. Ibu. Ibu, kamu di mana sebenarnya? Aku sudah susah payah menemukanmu. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Yanyan, Yanyan mana? Yanyan di mana? Yanyan. Ibu, itu kamu. Kamu tunggu. Aku sekarang datang mencarimu. Yanyan, Ibu, di mana Yanyan? Yanyan. Nah, kenapa kamu begitu bodoh? Kalau sesuatu terjadi padamu, apa yang harus ibu lakukan? Ibu, bisakah ibu jangan mengusirku lagi? Haya. Kalian berdua berani-beraninya merusak rencanaku. Dasar bajingan! Kau bahkan anak kandungmu sendiri. Ingin kau bunuh. Nyawanya adalah pemberianku. Aku suruh dia hidup, dia harus hidup. Aku suruh dia mati, dia harus mati. Meski gagal menabraknya sampai mati, perusahaannya tetap milikku. Kamu yakin? Aku melihat dengan jelas tanda tanganmu. Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Namaku Yin Wenyan. Ini adalah nama yang kuberikan untuk diriku sendiri. Halo, ayahku. Anakku. Ibu. Bu, bagaimana dengan rumah ini? Apakah ibu suka? Suka. Apakah ini terlalu mahal? Tidak mahal, Bu. Ayah sekarang di penjara, di Yin Yang Yao. Sebelum bercerai dengan Cibikel, aku tak akan biarkan mereka tahu di mana kita berada. Bu, aku tidak akan pernah meninggalkan ibu lagi. Sayangnya, mata ibu. Apakah ibu akan lupa? Seperti apa rupa ibu? Bu, aku tidak pernah melupakan ibu. Karena ibu selalu ada di dalam hatiku.